pagi buat sebagian warga Jakarta adalah waktu untuk tidur lebih lama dan bangun lebih siang. Tapi buat sebagian yang lain, ini adalah waktu di mana aspal jalanan jadi panggung utama. Kenapa sih bapak-bapak itu rela bangun pagi-pagi cuman buat muter-muter sambil motoran di jalan yang sama tiap minggunya? Hari ini kita mau bedah fenomena San Mori di Jakarta. Let's go. Ya, anggota San Mori ya pagi ini. Tanggal berapa nih? Kamu kagak kuat bangun pagi dipaksain. Mau menuju sono ke Senayan. Dari Hang Lekir satu arah ke Senayan. Nih ada motor-motor keren nih. Oh, bangga-banget. Wih, ini suasana San Mori Senayan nih. Rame. Jadi apa itu San Mori sih? Ngapain aja selama San Mori? Terus di mana sih lokasinya? Nah, kita mau bahas tuntas tentang fenomena San Mori ini yang kemarin atau sekarang ini lagi marak dilakukan oleh penggiat motor atau penghobi motor di Jakarta tentunya khususnya. Jadi San Mori ini merupakan akronim dari Sunday Morning Ride. Ya seperti namanya Sunday Morning Ride, berkendara di minggu pagi. Jadi kalau teman-teman sering lihat pengendara motor dengan aparel lengkap, helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang proper, nah kemungkinan mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju meeting point bersama teman-teman mereka untuk San Mori bareng gitu. Jadi San Mori ini memang kalau menurut gue pribadi salah satu kondisi di mana pengendara motor ini frustasi akan keadaan Jakarta yang saat ini, di mana lalu lintasnya nggak bisa berkendara dengan bebas, dalam artian jalanan yang selalu padat, mau di perkotaan atau di subdistrik Jakarta pasti kita ketemu macet. Nah, di minggu pagi itu salah satu waktu yang sangat ideal untuk kita sebagai pengendara motor atau pecinta motor untuk benar-benar memaksimalkan keadaan jalanan Jakarta yang sepi, kosong. Nah, kalau teman-teman pernah ada di Jakarta dengan kondisi Lebaran, Idul Fitri gitu misalnya, yang dimana orang-orang Jakarta kebanyakan akan mudik ke kampung halamannya masing-masing dan Jakarta jadi kosong. Nah, kondisinya kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Jadi di minggu pagi itu karena banyak kegiatan diliburkan, perkantoran libur, sekolah libur, jadi kebanyakan orang lebih memilih stay di rumah, dan otomatis jumlah kendaraan di jalan akan drastis berkurang. Nah, disitulah kita sebagai pengendara motor yang suka banget jalanan sepi atau suka sekedar menikmati jalanan Jakarta dengan kondisi yang berbeda, bisa menikmati itu dengan maksimal itu di minggu pagi itu. Jadi di jam 6 pagi sampai jam 9 itu udah paling maksimal, atau jam 10 itu adalah waktu yang ideal untuk kita melakukan San Mori gitu teman-teman. Nah, di San Mori ini kita ngapain aja sih sebenarnya? Nah, gue pribadi pernah San Mori sendiri, bener-bener sendiri, gak ada teman, dan yang lazim memang bareng-bareng teman. Kalau sendiri itu memang biasanya ya bener-bener pengen nikmatin jalanan Jakarta aja sendiri, muter-muter keliling Jakarta dengan kondisi jalan yang beda dari weekday gitu. Jadi bener-bener enjoy the ride dengan udara pagi yang mungkin akan lebih segar gitu dibanding
udara-udara di jam-jam lainnya. Nah, kalau bareng temen ya pasti akan lebih banyak agendanya. Kalau sendiri itu memang benar-benar dari rumah, persiapan jalan, lalu muter beberapa titik, cari sarapan, lanjut langsung pulang ke rumah. Tapi kalau bareng temen tuh pasti lebih banyak agenda yang kita lakukan sih selama San Mori. Di San Mori ini ada beberapa titik. Kalau di Jakarta itu kebetulan karena kita di Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri itu titik yang paling lumrah untuk melakukan San Mori adalah di seputaran Senayan. Jadi kalau dari beberapa pengalaman yang San Mori yang pernah kita datengin, udah pernah kita lakukan, itu kita mulai biasanya dari jalan Pati Unus. Agenda San Mori sendiri tuh ada banyak macam sih, beda-beda ya tiap orang. Kalau gue pribadi, kalau untuk San Mori itu biasanya satu biar dapat foto dari teman-teman fotografer di pinggir jalan. Jadi gue jelasin dulu deh. Jadi kalau rutenya yang gue lewatin itu karena gue dari arah Tangerang, biasanya gue lewat Kebayoran Lama lalu masuk ke arah Pakubuwono langsung masuk ke Pati Unus ke kanan. Nah, dari Pati Unus kita lewat ke arah Hang Lekir, masuk ke arah kampus Mustopo, lalu masuk ke arah Senayan City. Nah, di Senayan City ini banyak banget nih teman-teman hobi pemotor yang singgah di sini. Tapi yang boleh parkir itu hanya 250 atau 500 cc ke atas ya. Jadi under itu kita nggak boleh tuh parkir di terasnya Sensi lah gitu. Nah, itu tuh spot-spot tempat para teman-teman hobi nongkrong. Nah, dari Sensi itu biasanya lurus terus ke arah ke arah TVRI lalu muter di kolongnya, lalu kita masuk lagi ke Senayan lalu ke arah Patung Panahan. Dari Patung Panahan kita bisa muter lagi ke arah Pati Unus lagi. Nah, itu bisa dilakukan berulang-ulang, dan sepanjang jalan yang banyak fotografer itu keluar dari Pati Unus masuk ke Hang Lekir. Nah, itu sebelah kanan kiri itu udah pasti banyak teman-teman fotografer di sana yang nungguin dan jepret-jepret beberapa hasil foto mereka. Nanti hasil foto mereka juga akan di-share dan teman-teman bisa nembus foto teman-teman yang ada di galeri mereka untuk ditebus ya. Biasanya harganya bervariasi. Ada yang nggak matok harga, misalnya per foto seikhlasnya. Nah, itu ada juga. Ada yang per foto tuh 25.000, 15, 30. Tergantung masing-masing fotografer sih. Mungkin mereka punya masing-masing price yang berbeda, karena mungkin balik lagi tergantung skill sama gear yang mereka pakai. Jadi mereka berhak juga nentuin harga yang mereka cantumin di sana gitu. Teman-teman tinggal biasanya masing-masing fotografer itu akan kayak ngasih semacam sign gitu Instagram mereka masing-masing supaya kita bisa follow. Nah, at the end of the day mereka akan nge-share link galeri drive atau Google Foto mereka per sesi San Mori. Nah, dari situ kita akan bisa cari foto kita ada nggak di si galeri fotografer tersebut. Nanti tinggal kita tembus, kalau memang ada yang bagus, itu dapat deh foto-foto yang keren di atas motor kesayangan.
Nah, selesai riding biasanya kalau sendiri ya itu kita kalau sendiri paling selesai riding itu cari sarapan, udah pulang aja langsung ke rumah. Tapi kalau bareng temen-temen biasanya kita coba cari spot dulu tuh, cari spot buat kumpul ngobrol, terus ambil foto juga, ambil footage bareng-bareng lah, atau ngambil footage motor masing-masing. Kalau kita biasanya itu cari spotnya di arah Al-Azhar, belakang Al-Azhar itu spotnya lumayan bagus, hijau-hijau dan sepi, nggak banyak orang, jadi nggak ganggu juga. Ya di situ paling selain ngambil footage, ngambil foto, kita juga ngobrol. Kalau ada tukang kopi yang lewat, Starling atau kopi-kopi gerobakan, ya kita beli sambil ngopi sambil ngobrol. Kelar kayak gitu, nah biasanya kita cari spot buat makan, cari sarapan baru setelahnya. Ya nggak jauh-jauh sih, paling sekitar Jaksel juga, ya nggak PR pas pulang. Kelar dari situ cari sarapan, ngobrol-ngobrol. Kalau memang ada agenda lain, entah itu ke bengkel bareng atau gimana, biasanya ya ada juga hari dimana kita selesai San Mori langsung ke bengkel buat ya ngecek motor kalau memang pas San Mori berasa ada yang bermasalah gitu. Atau ya kalau emang gak ada agenda, ya kita balik ke rumah masing-masing. Sesimpel itu sih paling kalau pengalaman gue pribadi untuk San Mori. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, ya pure memang mau nikmatin jalanan Jakarta aja gitu di pagi hari. Ya terakhir paling pesennya buat temen-temen yang mau San Mori, usah nungguin ada yang ngajak atau nungguin temen. Kalau emang pengen San Mori, ya tinggal yang penting punya motor, ada helm, udah berangkat aja. Terakhir paling apa ya pesennya, ya safety riding lah. Kalau memang di jalan umum, usahakan jangan membahayakan orang lain dan tetap waspada, karena kecelakaan itu bukan hanya dari diri kita tapi bisa juga karena orang lain. Ya udah bahas gitu aja. Sampai jumpa di video-video motoran selanjutnya. Semoga kita tetap diberi kesehatan untuk dapat menjalani hobi kita masing-masing. Ingat, motor bisa diganti, nyawa enggak. Ride safe. Sampai jumpa di next video. Thank you. Rantai copot, guys. Udah ganteng-ganteng, masa cantero, rantai copot. Untung alat lengkap. Kalau nggak lama nyari lain nih. Gue pernah lo rantai copot begitu, kendor lagi di Citorek, lo bayangin. Jam 3 pagi. Ya akhirnya paksain. Berapa kali copot rantai gua. Mau deh. Temen lagi sama dijadiin konten. Ya pada ninggal, gue tinggal.